Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Ermanto, SPD MHUM dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Pada program Obsesi Seru pada pertemuan ini, kami menghadirkan seorang tokoh, seorang anak muda hebat dan inspiratif dari Sumatera Barat, yakni Dr. Rudi Chandra, SPD, SH, MPD, MM.Med, dan beberapa sertifikat profesi lainnya. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Prof, selamat malam dan salam hormat dari saya di daerah Prof. Oke, baik Pak Rudi, ini pertama kalau kita lihat orang Sumatera Barat, mungkin salah satu, tapi kalau menurut saya jangan-jangan ini memang baru salah seorang barangkali ini. Gelar ada doktor, ada SPD, ada SH, ada MPD, ada MM, ada Med, kemudian dan gelar lainnya tadi itu Pak Rudi dapatkan seperti apa nih? Dan untuk apa gelar yang banyak ini nih, Pak Rudi? Baik Prof. Ya. Gelar itu kisahnya panjang sebetulnya. Pertama penuh dengan tantangan. Ibarat pepatah mengatakan, ingin jalan lurus itu pasti ada duri, ada lubang, ada jembatan, ada rintangan, ada kayu, ada ranting untuk mencapai sebuah jalan yang lurus. Begitu juga yang saya lakukan untuk mengambil kegiatan akademik ini. Berawal dari semenjak tahun 2001, Prof. 2001? Awalnya sebetulnya saya dari olahraga. Ya, 2001, Prof. Awalnya dari olahraga, dari Universitas Negeri Padang. Setelah itu saya beralih ke matematika STQ PGRI dan S1 ilmu hukum, S1 ilmu sosial politik, Prof. Saya dapat dengan semangat dan motivasi. Tapi kalau tentu tantangannya pastilah ada. Minimal di saat kuliah S1 kan masih generasi muda, Prof. Cara masih kental, semangat masih berapi-api, perilaku masih berkobar-kobar. Jadi banyak tantangan yang harus kita hadapi zaman itu, Prof. Berarti ada satu lagi sarjana ilmu sosial juga. Apa tuh? SPD-nya SPD juga ada, SH-nya hukum. Ada, Prof. Nah, lalu apa lagi? Sarjana ilmu sosial dan politik, Prof. Oh, oke. Oke, lalu nanti MPD-nya ada MM juga gitu ya? Ada matematikanya, ada magister manajemennya, dan magister hukumnya, Prof. Dan magister strategi manajemen perannya. Dan saya sekarang juga akan mengambil kuliah, Prof. Ini dalam proses kegiatan magister komputer di beberapa kampus yang ada di Indonesia ini, Prof. Oh, ini pertanyaan dasarnya dulu. Prof tadi. Ya. Ini kuliah sebanyak. Buat apa ilmu itu, Prof? Iya, ya untuk apa itu? Ya. Yang pertama begini, Prof. Obsesi saya dulu seperti semangat dari Prof ini hadir dari Padang untuk Indonesia. Obsesi saya sama itu dulu, Prof. Pertama adalah ingin beda dari yang lain. Ya. Yang kedua, karena dulu ada filosofi kampung, Prof. Filosofi sederhana dari kampung, tapi memantik saya untuk semangat. Karena kalau dari kampung saya dulu, Prof, setiap mahasiswa yang datang, yang kuliah di Padang atau di kota, itu dianggap semuanya tahu. Walaupun dia nggak tahu jurusan kita apa, tapi setiap ada kegiatan di kampung, itu ada mahasiswa tuh. Tolong diurus. Jadi menambah semangat saya. Saya harus punya obsesi nih, semua ilmu harus saya ikuti. Minimal saya bisa menjawab tantangan dari masyarakat gitu. Oke. Berikutnya pertanyaan berikutnya itu bukankah membutuhkan biaya gitu, biaya yang sangat besar? Ada 2 kuliah, 3 kuliah. Bagaimana itu biayanya? Atau memang keluarga cukup barangkali mungkin ya? Kalau soal biaya, Prof, tapi sebelum saya jawab, kalau supaya sahabat dari Obsesi hadir dari Padang untuk Indonesia, tidak berpandang lain ya, seperti kata Prof, berpikir positif itu sehat. Saya berasal dari keluarga orang-orang ekonomi menengah ke bawah, tapi memiliki motivasi jauh lebih tinggi, Prof. Ya. Kalau keluarga
semuanya petani. Iya, ya. Kalau biaya kuliah itu betul mahal, Prof. Besar. Kemudian dengan banyak kuliah tentu banyak pula yang harus kita keluarkan. Saya yang pertama, Prof, karena dari sekolah dulu saya mendapatkan beasiswa dari SMA, dari SMP, SMA saya dapat beasiswa. Oh ya. Beasiswa dari sekolah itu tetap saya tabung, saya gunakan untuk kuliah. Pas waktu kuliah pertama saya juga dapat beasiswa. Beasiswa untuk satu jurusan kuliah. Kemudian saya, Prof, pernah berpengalaman tuh, Prof. Mulai dari OB, office boy, beli bangunan di kota tempat saya kuliah di Padang, beli bangunan ikut sama dengan bapak kos, supir angkot, nebeng sama teman, angkot dari Bulak Karang ke pasar, Prof. Yang penting dapat uang dan minimal kita bayar kos, ya hidup. Yang penting saya lakukan, yang penting halal, Prof. Dan uangnya kita cicil untuk biaya kuliah. Gitu, Prof. Oke, berarti pengalaman itu sampai kuli bangunan, nebeng di angkot itu juga pernah dilakukan ya di Kota Padang waktu kuliah? Pernah, Prof. Oke. Memang semangat aja, Prof. Semangatnya tinggi gitu ya? Ya, Prof. Semangatnya memang cukup gitu ya? Kita kalau berbicara tentang semangat, biasanya saya kan dari pesisir selatan juga ini. Biasanya kan tidak banyak orang-orang dari pesisir selatan. Kalau kita lihat dari segi pendidikan untuk Kabupaten Pesisir Selatan kan termasuk minatnya masuk rendah ya. Di Sumatera Barat saja itu tergolong termasuk rendah. Itu bagaimana seorang Rudi Chandra yang berasal dari pesisir selatan kok berbeda dari yang lain secara umum tadi itu untuk pendidikan ini? Ya, pertama begini, Prof. Ini memang pertama faktor dari lingkungan. Yang kedua semangat yang timbul dari orang-orang membicarakan kedaerahan, maka memacu saya untuk lebih baik. Yang pertama, dulu ada underdog di kampung, anak-anak petani, anak dari pesisir atau anak kurang mampu, itu jarang mewujudkan menyampai kepada tingkat akademisi atau ke perguruan tinggi. Saya membuktikan, Prof, peribahasa itu tidaklah segalanya perguruan tinggi itu milik orang mampu, gitu. Tapi juga milik orang yang memiliki semangat, gitu, Prof, dari daerah. Jadi saya menjawab tantangan yang ada di masyarakat dan di lingkungan saya tinggal itu. Oke. Baik. Sekarang kita ingin kepada Sobat Obsesi perjalanan pendidikan ini. Pertama pendidikan yang di Nurul tamat itu di mana? Tamat itu yang pertama dapat gelar pertama di mana? Dapat gelar pertama itu selesainya saya di STK Pegari, Bro. Oh, itu yang waktu itu enggak selesai. Ya. Gelar SPD itu ya? Gelar SPD? Ya, siap, Bro. Ya. Oke. Setelah itu Pak Rudi mendapat gelar apa lagi? Oh, setelah itu saya dapat gelar sarjana hukum di Universitas Eka Sakti sama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. SH itu ya? SH itu ya? Nah, ya, Bro. SH. Itu jarak kemudian saya ambil S2 Magister Pendidikan. Magister Pendidikan? Nah ya, pendidikan matematika, Bro. Oh, ini pendidikan matematika. SPD-nya tadi pendidikan matematika juga ya, Rudi ya? Matematika juga. Iya, Bro. MPD ini di mana? MPD ini di mana? MPD di Universitas Negeri Padang. Oh, Universitas Negeri Padang juga. Saya dapat di Universitas Negeri Padang. Masih di Padang, Bro. Ya. Kemudian apa lagi S2-nya? Setelah itu saya ada S2 Magister Manajemen, kemudian ada Magister Manajemen Strategi Perang di Jakarta. Di SD KBP saya ngambil Magister Manajemen juga. Kemudian ada Magister Komputer lagi proses, Bro, hari ini. Oh, Magister Komputer sedang berjalan ini. Sosial dan politik. Apa lagi? Ya, berjalan, Bro. Oh. Kemudian Sarjana Ilmu Politik, Bro, S1 hari ini lagi jalan, sudah selesai. Oh, sudah wisuda? Sudah wisuda belum? Wisudanya belum, Prof, tapi ini karena pandemi kemarin, Prof, jadi ditunda. Iya. Tapi sudah selesai sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian lanjut dokternya dokter matematika, Prof.
Hari ini juga mau melanjutkan doktor hukum di negeri jiran. Oh, Malaysia? Ya, Malaysia ya, berarti? Prof. Oh, Ya. berarti ini Dari sekarang negara S2 Malaysia. ini sedang jalan. Sekarang ini ada beberapa ya yang sedang jalan ya? Ya, sedang jalan ada berapa, Prof? Ada sekitar 2 yang jalan. S1 ada jalan 1. Oke. Ini berencana mau Saya mengambil punya S3 target, lagi? Prof, di Ah, umur... ya? Ya, Prof. Insya Allah mengambil S3 lagi. Ya, Oh, ke Malaysia. Mau ke Malaysia. diselesaikan dulu yang S2-nya atau gimana? Selesai S2 dulu baru S3 atau gimana? Atau sedang jalan juga? Satu jalan aja, Prof. Ya, lagi jalan. Insya Allah kita lagi jalan. Ah, Intinya seperti pertanyaan Prof tadi itu, pertama kita harus disiplin. Yang kedua harus pandai menempatkan waktu, Prof. Yang ketiga harus tahu mana yang lebih penting dan lebih yang membutuhkan terlebih dahulu. Oke. Ini semangatnya memang ini semangat yang sangat bagus sekali nih ya. Yang tidak masuk akal bagi orang kebanyakan ini kan tidak masuk akal gitu ya. Bagi saya tidak masuk akal bagaimana cara mengikutinya begitu ya. Oke. Ya, Bro. Selain itu Pak Rudi banyak juga ini ada, saya lihat ada CCD, CMLC, CTL. Ini apa nih seluruhnya ini? Cukup banyak. Oh, baik, Prof. Sebenarnya itu adalah keahlian, Prof. Kita hadir di sini, minimal hadir di tengah-tengah masyarakat dapat menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat. Karena kita punya moto, Prof. Jika kita mampu membantu, itulah sebuah amalan. Iya. Makanya CCD itu saya ahli tambang, Prof. Profesi ahli tambang, ahli perancang kontrak, kemudian ahli pajak dan cukai. Ya, Prof. Ada ahli arbitrase, ahli mediasi dan atau mediator. Kemudian ada trainer, asesor. Kebetulan kita juga asesor, Prof. Oh, asesor juga. Ya. Oh, berarti ahli tadi marketing, manajemen risiko. Oh, itu dasarnya dari mana? Dari hukum tadi ya? Dasarnya untuk mendapatkan keahlian tadi, apakah karena latar belakang hukum? Begitu? Sebetulnya ada juga yang dari latar hukum, ada juga dari latar pendidik, ada juga dari latar manajemen atau ilmu sosial. Seperti manajemen risiko, ahli perancang kontrak, ahli tata kelola, itu kita dapat dari manajemen, ahli untuk asesor, dan trainer kita dapatkan dari kemampuan di pendidikan. Kalau tambang tadi itu dari mana dasarnya itu? Ya, siap, Bro. Biasanya kan orang teknik. Sebetulnya saya juga bukan, Bro. Sebenarnya pertama dari pengalaman lapangan, Prof, dan pengalaman tantangan yang diberikan oleh orang-orang untuk menyelesaikan suatu sengketa lingkungan hidup yang berhubungan dengan tambang. Jadi dari motivasi itu, Prof, karena kita orang sains dari matematika, itu juga belajar tentang ilmu alam. Oke. Baik. Berikutnya itu semuanya itu pakai sertifikat dari yang resmi dari BNSP itu ya? Resmi dari BNSP. Oke. Jalurnya jalur resmi, kita ikut pendidikan, ikut ujian, ada penilaiannya, Prof, dan kita di asesor atau dinilai oleh beberapa asesor. Iya. Dari BNSP. Pak Rudi, dari tadi yang belum kita ketahui, ini sekarang Pak Rudi ini berposisi sebagai kalau dosen di mana nih posisinya sekarang nih? Saya sebetulnya juga dosen, hanya kebanyakan LB, dulu pernah juga ngajar di Universitas Negeri Padang, Universitas Eka Sakti, SDA AKBP, Poltekkes Aisyah, ada di beberapa kampus, ada Undari, Prof, ada di Riau, dan ada beberapa kampus swasta dan negeri di Padang dan di daerah Jakarta, Prof. Tapi sekarang tidak terikat kontrak dengan perguruan tinggi tertentu belum? Tidak, Prof. Oh, enggak ya? Tidak terikat. Oke. Baik. Kemudian berikutnya ada konsultan. Konsultan itu tadi di posisinya di mana tuh? Ada lembaga atau gimana maksudnya?
Oh ya, kita buka selain sebagai tenaga akademisi, kita buka konsultan, Bro. Konsultannya ada berapa bidang, Bro. Sesuai dengan keahlian yang dimiliki, kita punya lembaga sendiri di beberapa. Misalnya saya buka konsultan bidang pendidikan, Bro. Itu buka pelatihan kurikulum, perancang pembelajaran, desain, penelitian, riset, analisis data, dan penerbitan jurnal. Kita punya tempat menerbitkan jurnal, Prof, di dalam bidang pendidikan. Kalau di luar non pendidikan, kita buka bidang konsultan hukum, ada konsultan politik, ada konsultan manajemen dan tata kelola, tambang, konsultan tambang, Prof. Ada kita buka konsultan pajak dan cukai. Kemudian kita buka kantor mediasi dan arbitrase, Prof. Itu kedudukannya di mana sekarang tuh? Di Kota Padang kah atau di mana? Ada kedudukannya, ada di Jakarta satu, Prof. Ada di daerah provinsi Sungai Jambi di Kota Kerinci. Kemudian ada di Kota Padang, ada di Kabupaten Pesisir Selatan, ada di Pasaman Barat, dan beberapa daerah, Prof. Berkantor kita di sana. Oke. Baik. Kemudian berikutnya Pak Rudi, berikutnya adalah tadi juga sudah punya lembaga LSP maksudnya atau bagaimana, atau di LSP-nya di tempat mana? Sudah, Bro. Sudah, kita udah punya lembaga LSP untuk melakukan menilai, untuk membuat sertifikasi bagi yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata. Skemanya itu ya, skemanya di bidang pariwisata berarti ya? Skemanya di bidang pariwisata, Prof. Tapi sekarang lagi menyusun skema LSP di bidang tenaga kependidikan, Prof. Oke. Baik. Tapi kita buat di keahlian kompetensinya khusus dalam perancang pendidikan atau telaah kurikulum, Prof. Desain dan telaah kurikulum. Pelajaran dan telaah kurikulum. Itu yang kita buat khusus di bidang pendidikan. Berikutnya Pak Rudi. Doktor sudah, gelar yang sudah banyak, kemudian sedang mengambil S2, sedang jalan juga ada beberapa, dan mau mengambil S3 kembali berikutnya. Ini mau kuliah saja atau memang tidak ada mau terikat dengan universitas, mendaftar misalnya sebagai dosen di universitas melalui seleksi PNS misalnya, atau memang tidak ada berminat ke situ? Sampai sekarang, Prof, belum ada berminat untuk terikat dengan berapa universitas. Tapi kalau untuk pengabdian, seandainya dibutuhkan oleh berapa lembaga atau universitas, kita siap, Prof, untuk berbagi ilmu dan sharing ilmu kepada penerima ilmu. Gitu, Prof. Oke, baik. Kemudian ini ada yang paling dasar nih, yang paling dasar. Saya ingin mengulang pertanyaan tadi. Sesungguhnya untuk apa? Untuk apa bagi Pak Rudi gelar yang banyak itu? Ini pertanyaan yang paling dasar nih sebetulnya nih. Itu apa itu kan? Bukankah itu menghabiskan biaya, kemudian pergi lagi nanti ke Malaysia? Itu gimana itu? Ya, Bro. Kalau kita timbang-timbang secara biaya memang besar, Bro. Tapi ada bahasa orang ahli atau bahasa filosofi mengatakan untuk mendapatkan sebuah ilmu itu memang mahal dan perlu pengorbanan. Jadi, Prof, jadi gunanya sebetulnya, Prof, adalah menjawab sebuah tantangan, Prof. Semakin banyak kita menimba ilmu atau mendapatkan ilmu kepada berbagai bidang ilmu lainnya, semakin merasa kita kekurangan, Prof. Ternyata kita nggak berapa hebat, gitu. Ada hal-hal yang lain yang masih belum kita ketahui. Gitu, Prof. Oke. Berikutnya, Kampung Pak Rudi di mana nih sebetulnya? Di Kampung Pak Rudi di mana? Saya asli Surantih, Prof. Kampung kecilnya Sungai Sirah, kecamatannya Sutra. Ya, Kabupaten Pesisir Selatan. Saya anak kampung, Prof, anak desa. Oke. Ini berikutnya itu pertanyaan saya adalah ini seorang Rudi dengan gelar yang banyak itu bagaimana tanggapan guru-guru di SMA
guru-guru di SMP kan pastilah masih tahu ya guru-gurunya, atau di SMA atau di SMP. SMP-nya mana? SMP Suranti? SMP Suranti, Bro. SMP Negeri 1 Suranti, Ya. SMA di SMA Negeri 1 Suranti, semuanya di daerah Suranti. Itu SD bagaimana? saya di Suranti juga. Ya. Wah, saya ada sering ketemu dengan guru-guru SD, guru SMP, Prof, ya. guru SMA. Bahkan beliau ketika ngambil satu, ada juga jadi mahasiswa saya dulunya. Ketika beliau jadi mahasiswa S2, saya pernah juga menguji beliau. Alhamdulillah, bangga dan senang kata beliau. Hanya satu-satunya yang begini semenjak beliau ada, dan sampai saat sekarang. Saya ketemu dengan guru SMP dan SMA, kata beliau, nggak sangka-sangka, nggak kira-kira. Kami bangga ini di SMP ini, kami bangga ini di SMA ini, karena sampai hari ini katanya tamatan dari SMA dan SMP belum ada yang seperti ini. Karena Prof di SMA dan SMP sampai hari ini hanya saya satu-satunya yang tamatan alumni itu yang doktor dan memiliki beberapa gelar, Prof. Alhamdulillah cukup membanggakan bagi sekolah. Akan menjadi motivasi bagi adik-adik junior saya, Prof. Kata beliau begitu, Prof. Kata guru-guru saya. Oke. Ya. Saya ingin menggali dulu di SMA Suranti dulu berprestasi, juara, atau di bidang OSIS juga terlibat, atau bagaimana dulu waktu di SMA Suranti? Kalau waktu di SMA Suranti, namanya SMA Negeri 1 Suranti, Prof. Saya juara kelas dulu, Prof. Juara 2. Ya. Dari kelas 1 sampai tamat juara 2 terus, Prof. Kalau di organisasi OSIS, kebetulan saya ketua OSIS dulu, Prof. Ketua OSIS di Ketua Pramuka di Kecamatan Sutranya, Ketua OSIS. Kemudian setelah jadi ketua OSIS, saya jadi ketua MPK-nya, Majelis Permusyawaratan Kelasnya. Jadi saya aktif, Prof, di sekolah, mulai dari ketua OSIS, ketua kelas, ketua MPK, ketua Pramuka di Kecamatan Sutra, ketua DKD namanya, Prof. Oke. Jadi insya Allah, Prof, akademik lanjut, kegiatan esra tetap lanjut. Juga ikut yaitu ya, terlibat ya, itu berarti memang sangat penting ya. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan berikutnya kalau kita lihat untuk pesisir selatan, saya pikir ini kan termasuk yang unik, ya bahkan nyentrik ini untuk mencari gelar begitu banyak gitu ya, menghabiskan uang mau begitu, tapi memang alasannya tadi seperti itu. Ya. Kalau begitu saya melihat ini kan memang suatu yang khas, yang istimewa bagi pesisir selatan. Ada nggak mungkin nanti kan tokoh-tokoh muda seperti ini dibutuhkan untuk membangun pesisir selatan? Ada minat nggak untuk misalnya menjadi bupati, menjadi wakil bupati di pesisir selatan misalnya? Kan kita dukung nih anak-anak muda yang hebat seperti ini. Amin, Bro. Begini, Bro. Hari ini kita sudah mulai pengabdian ke kampung. Kemarin saya tenaga ahli di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, kampung kita, Bro. Saya ditunjuk sebagai tenaga ahlinya. Kemarin sebagai konsultan politik dalam pilkada di Kabupaten Pesisir Selatan. Memang, Prof, tanggung jawab kita membangun daerah dan tanggung jawab kita pula membangun di mana kita berada, minimal membangun bangsa kita mulai dari membangun daerah masing-masing. Kalau didukung oleh masyarakat, Prof, bertanggung jawab untuk membangun daerah. Kalau Allah mengizinkan dan didukung oleh masyarakat, kita akan melakukan pengabdian ke daerah kita, Prof. Membangun bangsa mulai dari membangun daerah. Begitu rencana, Prof. Oke, baik. Kemudian saya ingin melihat siapa di belakang Pak Rudi atau yang memotivasi atau hanya sendiri bagaimana mendapat untuk terus mengejar ilmu dengan ikut pendidikan ini S2, bahkan sudah doktor, mau doktor lagi seperti itu. Ini ada orang di belakang Pak Rudi atau keluarga atau seorang ayahanda atau istri dan sebagainya atau guru-guru, itu ada enggak orang yang mendorong dan sangat mendorong itu seperti itu? Baik, Prof.
sebetulnya kalau motivasi itu muncul dari dalam diri sendiri, Prof. Tapi kalau dukungan moral dan doa, mungkin semangat dari orang tua, keluarga, sahabat, teman-teman, dan bahkan tempat kita ngajar, tempat kita kuliah untuk mendapatkan itu. Tapi lebih, Prof, semangat karena ada tantangan yang ada dalam diri pribadi, Prof. Apalagi di kampung. Dulu kan begini, Prof, kelakarnya. Kalau tidak sarjana, tidak PNS, itu nggak laku-laku di kampung, atau itu tidak bekerja namanya. Saya ingin merubah paradigma itu di kampung, Prof. Jadi salah satu memotivasi saya itu juga, Prof. Memberikan harapan kepada generasi berikutnya. Bahwasanya tidak begini, tidak PNS, tidak ini, kita tidak bekerja. Dan kemudian dari keluarga-keluarga tidak mampu, kita juga bisa mengencam dunia pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Bahkan lebih dari itu. Jika kita memiliki motivasi, semangat, kemudian pandai mengatur waktu, kita akan mendapatkan hal demikian. Saya memberikan motivasi secara tidak langsung pada generasi di bawah saya. Oke. Ya. Baik. Jadi memang ini harus diubah ya. Dulu kalau yang bekerja itu adalah kalau PNS baru dianggap bekerja begitu ya. Kalau dulu tuh begitu ya. Dianggap bekerja, Bro. Betul. Kalau tidak PNS dianggap tidak bekerja gitu ya. Tidak beranggap bekerja. Dianggap pengangguran. Kapital dianggap tidak apalah, Bro ya. Tidak dipandang begitu kalau di daerah saya dulu. Jadi membuat kita bersemangat. Kemudian tantangan-tantangan yang diberikan oleh masyarakat dan di saat melakukan segala hal berkegiatan menambah saya untuk mengambil sebuah bidang ilmu-ilmu yang lain. Gitu, Bro. Baik, kita masuk ke beberapa bagian terakhir. Saya ingin melihat pandangan Pak Rudi tentang pendidikan yang ada di Sumatera Barat. Pak Rudi sebagai orang yang banyak lintas ilmu, saya lihat tadi ya, tidak hanya pendidikan, masuk lintas ini masuk lintas bidang yang lain, baik S2 maupun S1 juga seperti itu, S3 juga tampaknya mungkin lintas juga. Itu bagaimana pandangan Pak Rudi sebagai seorang bergerak di bidang pendidikan yang lintas ilmu itu mendapat gelar tentang pendidikan, dunia pendidikan di Sumatera Barat ini? Baik, Prof. Kita mengacu pendidikan di Sumatera Barat, Prof, secara umum sudah memberikan jawaban terhadap tantangan. Namun secara khusus, Prof, masih banyak sisi-sisi pendidikan Sumatera Barat yang perlu kita perbaiki. Yang perlu kita lihat, kita rubah tata cara pengelolaannya, Prof. Kenapa? Karena generasi Sumatera Barat ini dari dahulunya memang harus berbeda dari generasi di daerah lain. Pertama, tersangkut dengan filosofi orang Sumatera Barat, filosofi adat orang Sumatera Barat. Tentu secara khusus kita harus memperhatikan pendidikan orang Sumatera Barat. Banyak yang perlu harus kita lakukan. Namun secara umum, pendidikan Sumatera Barat sudah mengikuti pola perkembangan tuntutan zaman, Prof. Tapi seperti tadi, Prof, ada sesuatu hal yang perlu kita perhatikan secara sesama agar generasi Sumatera Barat ini selain berilmu, namun berakhlak, tetap berbudaya. Begitu harapan kita, Prof. Kalau secara khusus untuk pendidikan kampung Pak Rudi, Pesisir Selatan, bagaimana pandangan Pak Rudi tentang pendidikan di Pesisir Selatan? Baik, Prof. Sebetulnya kalau pepatah mengatakan, Prof, dalam bahasa Minang, manapi aye dulu delang, dan kabasa tetap dadojo. Ini patah Minang. Kalau pendidikan di kampung saya, Prof, di Pesisir Selatan, mulai dari tingkat dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas, dibilang kategori berkembang, belum berkembang. Dibilang kategori tinggal, dia sudah maju selangkah. Di sini sangat perlu memperhatikan sekali di bidang pendidikan. Di Pesisir Selatan ini, di tingkat dasar saja, Bro, banyak anak-anak yang masih putus sekolah. Banyak sarana prasarana yang sulit terjangkau oleh masyarakat. Apalagi di sekolah menengah atas, Bro,
kalkulasi generasi muda seharusnya dia sekolah di tingkat menengah atas, namun dia beraktivitas di luar kegiatan sekolah. Jadi ini yang membuat kita miris, Bu. Apalagi hasil-hasil kemarin. Kalau ditelaah secara akademisi, hasil ujian dinilai, misalnya ujian akhir sekolah, kesehatan masih tergolong rendah dibandingkan dari kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Jadi cukup memperhatikanlah, Prof. Kami mengimbau juga kepada kaum intelektual, Prof, untuk bisa memperhatikan pendidikan di Kabupaten Selatan, mulai dari kebijakan sampai ke tingkat kepedulian terhadap pendidikan di Kabupaten Selatan. Kenapa, Prof? Karena semuanya sebetulnya menurut hemat saya, Prof, kita kaji dalam bidang ekonomi, kita kaji dalam bidang tingkat sosial masyarakat, itu semuanya bersumber dari pendidikan, Prof. Jika pendidikannya maju, pasti pola pikir ekonominya maju, pola pikir sosialnya maju. Coba dia akan tahu tentang bagaimana menata, mengolah ekonomi, sehingga dunia kesehatan bagi masyarakat itu juga akan maju, Prof. Ini awalnya adalah dari pendidikan. Makanya kita berharap, Prof, pendidikannya harus dimajukan terlebih dahulu. Harapan saya begitu, Prof. Oke. Baik Pak Rudi. Kita tutup. Terima kasih ya sudah perbincangan dengan Pak Rudi, membuka wawasan kita tentang pendidikan dan juga membuka wawasan anak-anak muda bagaimana mengejar ilmu terus-menerus mendapatkan pendidikan. Mudah-mudahan gelar wicara kita ini bermanfaat bagi Sobat Obsesi dan bermanfaat bagi semua. Sobat Obsesi, demikian perbincangan kami bersama Dr. Rudi Chandra, SPD, SH, MPD, MM, MED, dan sebagainya yang masih sedang dijalani oleh Pak Rudi. Mudah-mudahan mendapat hikmah bagi kita semua. Mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Sampai bersua pada program Sesi Seru episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.